1.1 sampai dengan modul 1.4. Modul 1.1 itu tentang modul 1.1 itu tentang refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran atau on the list adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk pencakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan atau operating memberi tuntutan. Ya, kemudian yang keempat ini modul 1.4 tentang budaya positif. Ya, budaya positif ini yang diharapkan untuk harus ada di dalam sekolah SD Negeri 194 Mangkutina ini. Yaitu yang pertama perubahan paradigma baru. Yang kedua arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Ketiga keyakinan kelas, hukum dan penghargaan. Keempat kebutuhan dasar manusia. Kelima posisi kontrol. Keenam segitiga restitusi. Ya, kita akan pindah ke yang berikut ini. Ya, masuk di sini budaya positif atau ekosistem positif ya. Nah, ini seperti Ki Hajar Dewantara. Jadi ya, beliau memperbaiki kondisi tanah. Jadi beliau menganggap bahwa guru ini sebagai petani. Nah, ya benar. Saya pernah kasih penjelasan ini guru ini sebagai petani. Jadi apabila petani itu biasa kalau mau menghasilkan buah yang banyak, berarti yang pertama itu harus mengoborkan tanah, memberikan pupuk, menyiram. Nah, seperti juga kita sebagai guru, kita juga harus benar-benar memperbaiki anak-anak kita. Kita harus belajar yang tadi sesuai dengan yang maunya Ki Hajar Dewantara, yaitu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Penguatan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif terbukti dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, jadi ini dia berkaitan, nanti sebentar kita kasih, dia berkaitan dengan disiplin. Ya, jadi disiplin itu kita mengharuskan bahwa anak itu harus mengikuti kita. Nah, jadi kita harus berusaha bahwa dia itu nilainya mesti tinggi. Dia pengetahuannya. Tapi di sini diharapkan bahwa kita harus mengembangkan dia punya karakternya. Jadi jangan kita memaksakan. Biasanya kalau kita anak itu tidak mampu, biasanya kita pukul dan sebagainya. Untuk dia harus lebih mengetahui tentang kan kita tentang kompetensi dasar. Dia menilai harus tuntas di KKM misalnya. Jadi kita harus berusaha agar anak itu dia mesti berhasil. Ternyata di sini diharapkan tidak demikian. Ya, ada 3 yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kira-kira ini pertanyaan demikian. Yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Misalnya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Lalu yang ketiga untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Nah, misalnya pertanyaannya, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, jadi itu motivasi internal, lalu yang motivasi eksternal. Jadi perubahan itu kan dia datang dari luar atau eksternal, dari dalam diri dan kedua-duanya. Nah, jadi kebanyakan anak-anak itu kan kita kalau dia tidak ada kemauan dari dalam diri, berarti kita harus memaksakan dari eksternal tadi. Kemudian ada pengalaman bahwa ada anak yang dia tidak mampu,
dia tidak mampu di pelajaran misalnya matematika, tapi dia mampu untuk olahraga dan sebagainya. Jadi dari situ kita harus menggali kemampuan dia. Ada yang pernah saya juga mengikuti ini kegiatan Zoom, ada di Jakarta sana, ada seorang bapak untuk memberikan bahwa menceritakan bahwa untuk anak yang TK saja belajar sampai jam 4 sore, trik-trik atau cara-cara yang membuat anak itu nyaman berada di sekolah itu atau di kelas. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Dan tadi kita bilang bahwa kami berusaha untuk anak itu harus tuntas KKM, sehingga kita harus menobrak dia supaya dia nilainya baik. Setelah saya isi LMS, kami punya kegiatan untuk isi dia punya tugas itu seperti kegiatan yang demikian. Karena saya berpikir bahwa kalau siswa itu atau kalau kita tidak disiplin, maka apa yang kita harapkan itu tidak terjadi. Saya juga mengalami demikian. Ternyata ada beberapa hal yang harus kita hindari. Untuk menghindari itu kita harus membuat keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Jadi keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Menurut Alfikon mengemukakan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurutnya secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Ya, jadi setelah saya mengikuti kegiatan ini juga menambah ilmu saya bahwa kekerasan itu tidak boleh terjadi. Ya. Untuk itu kita harus membuat keyakinan kelas. Biasanya kalau saya membandingkan waktu kita mengikuti Save the Children, biasanya kalau anak tahu sesuatu kita kan memberikan hadiah, misalnya kasih dia gula-gula, itu tidak boleh terjadi. Karena pengalamannya kalau anak yang misalnya kelas 1, beliau selalu suruh antri, misalnya anak kalau kelas 1 kan jadi kalau atur guru tersebut selalu bilang siapa yang teratur tertib, ibu guru memberikan dia permen. Suatu ketika guru tersebut wali kelasnya tidak masuk. Ada seorang bapak untuk menggantikannya. Ternyata bapak tidak tahu bahwa peraturan itu terjadi. Anak-anak kacau dan sebagainya. Dari situ mereka melakukan penelitian dan mengatakan bahwa tidak boleh memberikan penghargaan. Ya. Jadi menurut Alfikon, jadi beliau mengatakan bahwa menurutnya secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi nanti dia mengalami perubahan itu dari dia sendiri. Sikap yang disiplin itu dari dia sendiri, yang tadi internal itu dari dia sendiri. Jadi bisa juga kita memberikan hukuman kepada siswa, tapi kita sama-sama membuat suatu keyakinan kelas itu. Jadi kita sama-sama buat keyakinan kelas bahwa apa yang harus kita lakukan. Misalnya siswa terlambat, dia dapat hukuman apa gitu. Ya. Jadi kalau hukuman atau sanksi itu dia terjadi secara langsung tanpa ada peraturan. Misalnya kalau datang terlambat, biasanya langsung suruh angkat rumput. Itu hukuman. Dia berbeda dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas misalnya guru mengharapkan bahwa sama-sama belajar buat. Kalau misalnya tidak buat PR, dia sanksinya apa?
Jadi itu kalau dia punya keyakinan keras itu lebih baik kita melakukan keyakinan keras daripada hukuman atau sanksi yang tadi. Jadi keyakinan keras itu sehingga dia merasa bahwa oh apabila saya tidak buat PR nanti saya dapat apa gitu. Jadi yang diharapkan oleh Al-Fikon demikian. Ya, dasar kebutuhan dari yang tadi itu dasar kebutuhan manusia itu ada 5. Kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, kepuasan. Ya, jadi kita ambil contoh saja seperti cinta dan kasih sayang. Misalnya anak yang dia sempurna masuk sekolah dan sebagainya itu pada dasarnya itu dia kayak kehilangan kasih sayang. Sehingga kalau kebiasaan di sini kalau misalnya siswa yang tidak masuk biasa guru dijemur dan sakit dan sebagainya. Itu harus ada, itu merupakan kebutuhan dasar dari anak tersebut. Kita memberikan dia kasih sayang, memberikan dia kebutuhan dia hidup, kebebasan, kesenangan, sehingga anak itu dia merasa bebas, merasa merdeka untuk dia dapat belajar, dia kembali dapat berkumpul dengan lingkungannya, dengan teman-temannya. Apabila kalau di rumah dia sudah dia tidak mendapat kasih sayang, dia dipukul dan sebagainya di rumah. Kalau datang di sekolah, guru lagi di sekolah itu dia pukul dan sebagainya, mengakibatkan anak tersebut itu dia semua di sekolah lagi. Artinya dia pura-pura di sekolah, padahal dia sampai sekolah dia bermain dengan dia teman-teman. Ya, jadi saya kasih contoh seperti siswa saya Viral Tewayu itu, ya selama yang sebelum saya melakukan pendekatan di rumah itu dia tidak pernah masuk sekolah, dia masuk satu lari terus. Lalu saya melakukan pendekatan dengan ibuan di rumahnya, mendapat solusi bahwa dia punya tante atau mama itu tahu bahwa dia sudah pergi ke sekolah, ternyata dia tidak sampai di sekolah. Ya demikian setelah dia datang di sekolah lalu melakukan refleksi dan sebagainya, sampai sekarang puji Tuhan dia sudah rajin masuk sekolah. Jadi posisi kontrol yang pertama itu penghukuman membuat merasa bersalah, teman pemantau manajer. Ya, ini yang sangat penting, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi yang di sini semestinya misalnya kalau siswa yang berbuat masalah lalu anak itu dia lapor, ibu dia ini begini, lalu langsung secara spontan kita pukul dia yang berbuat salah itu, kamu salah dan sebagainya. Ternyata di sini ada juga restitusi. Jadi jangankan kasih salah untuk anak yang berbuat salah tadi, harus tanya juga kenapa sampai dia bisa pukul, kenapa sampai terjadi pertengkaran dan sebagainya. Jadi bukan saja kita kasih salah orang yang dapat pukul yang tadi, tapi kita juga harus memberikan kekuatan juga, penghiburan juga buat dua-duanya, supaya yang dipukul dan yang mendapat pukul itu sama-sama merasa nyaman. Lalu mereka kembali ke kekuatan ke lingkungan mereka yang seperti demikian. Yang terakhirnya tentang segitiga restitusi yang tadi itu. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kira-kira pertanyaan yang kita akan ajukan kepada mereka, yaitu apakah cara yang telah efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang ini saya juga pernah sudah lakukan untuk 2 orang yang telah melakukan hal yang salah. Hal yang salah ini seperti mereka misalnya pada saat itu kita kan menggunakan pakaian peraturan di sekolah, misalnya berpakaian seragam. Hari Senin pakai baju apa dan seterusnya. Pada saat itu hari Kamis yang harusnya pakai rompi, pakaian seragam dan rompi, mereka pakai baju olahraga. Jadi salah. Setelah itu saya sudah melakukan restitusi kepada
jadi saya harap untuk jangan langsung kita memberikan hukuman kepada mereka, ada jalan keluar sehingga tidak ada lagi perpecahan atau perkelahian di dalam kelas maupun di antar lingkungan sekolah kita. Ya, jadi cuma yang saya harapkan semoga kita jangan memberikan hukuman kepada anak-anak kita supaya tadinya anak-anak yang nyaman untuk datang ke sekolah, tetapi karena kita kekerasan kepada mereka sehingga mereka tidak nyaman lagi untuk ke sekolah. Ya, jadi saya harapkan itu saja dan terima kasih. Ya, mungkin ada pertanyaan dari Ibu Bapak, silakan. Ada teman yang kita mama. Setelah itu lalu ada guru yang langsung pukul, panggil dua orang, guru langsung pukul anak. Lalu kita bilang begini, mengapa kakak saya bilang, guru, mungkin bisa tanya dulu, bahwa mengapa sampai bisa ada kakak pukul, aman. Dia bilang berbeda, bisa pakai tanya sih, masih berbeda. Itu satu. Kemudian ada dua hal yang sama, mungkin ya kita guru, ya memang ada waktu untuk kita yang kasar, istilahnya kita ini masih bilang atau tahu saat itu tidak mungkin supaya dong jatuh ketika dulu ya guru lah dong macam benci lah. Iya, akhirnya anak sama pistol itu minta teman kita jadi sementara yang kita dengar ini penjelasan dari ibu juga itu sangat bermanfaat untuk kita dan untuk menambah juga kita punya pengetahuan, kita punya pengetahuan. Artinya katanya kan memang katong ajar ini orang menjadi kita mohon kalau kita mohon penjelasan sedikit tentang hal-hal seperti ini. Terima kasih. Ya Ibu, terima kasih atas pengalamannya. Ya, jadi sebenarnya sebelum saya mengikuti kegiatan guru penggerak, saya juga seperti demikian. Jadi untuk itu setelah itu sudah melakukan pendekatan kepada wali kelas atau guru yang memberikan pukulan, supaya melakukan panggil dua anak itu, lalu kenapa sampai hal itu bisa terjadi. Nanti katakan saja kepada guru tersebut supaya anak saya ini dia juga rasa nyaman untuk ke sekolah. Saya yakin bahwa kalau misalnya anak yang tidak nyaman, guru walaupun kasih materi apapun itu dia akan tidak tersimpan di otak. Kemudian anak itu dia rekam apa yang kebaikan itu dia jarang ingat. Seperti yang juga kita pernah mengalami, guru yang baik itu memang tersimpan di otak juga, tapi kalau guru yang jahat atau yang kurang menyenangkan hati mereka itu mereka juga akan tanam di otak sampai kapanpun misalnya. Jadi cuma saya mengharapkan ibu melakukan hal yang demikian saja, melakukan pendekatan dua mata kepada wali kelas atau kepada guru yang bersangkutan, sehingga anak tersebut juga rasa nyaman untuk datang ke sekolah. Ya, terima kasih Ibu untuk sementara. Ya, boleh ada yang lain? Ya, jadi intinya kita mengharapkan bahwa anak-anak kita yang tadi Ibu sudah bilang bahwa itu merupakan titipan buat kita. Kalau mereka sudah orang tua sudah menitipkan anak kepada kita orang tua, yang tadi itu kita diharapkan sebagai petani kepada petani pendidikan. Jadi bukan saja memberikan pelajaran, tapi kita juga harus merawat, membimbing, mengarahkan, memberikan pupuk dan sebagainya itu, sehingga anak yang kita inginkan menjadi yang terbaik. Jadi program pendidikan guru penggerak ini mengharapkan bahwa semua guru, nanti kan ada program ini untuk semua, pasti dia bertahap untuk semua harus melaksanakan demikian, sehingga guru itu dapat menggerakkan semua
dari karakter itu sehingga menumbuhkan dia punya peningkatan pengetahuannya. Kan mulai dari Bapak Presiden ini kan mengharapkan bukan nilai yang diharapkan tapi karakter. Ya karakter itu, nilai itu belakangan. Guru itu bisa kasih nilai, berapapun nilai bisa diberikan, tapi dia punya karakter ini karena pada dasarnya setelah dia keluar dari sekolah ini dia akan berkecimpung dengan masyarakat. Nah, dari karakter yang guru tanamkan di sekolah itu dia bisa pulang terapkan di masyarakat, keluarga dan bahkan masyarakat. Iya, jadi sebelumnya itu kan kita punya budaya yang pertama antri lalu kemudian memberikan salam dan sebagainya, itu kita harus memberikan peningkatan untuk meningkatkan hal tersebut. Ya jangan dihilangkan tapi ditingkatkan, karena saya rasa bahwa setelah saya mengikuti kegiatannya saya tahu bahwa sekolah kita juga pernah melakukan hal yang demikian, PICAM dan sebagainya, gambar-gambar yang ada ini semua itu juga kita telah melakukannya. Cuma ini seperti mendalam atau meneruskannya saja. Ya itu saja. Terima kasih. Memang dalam hal ini mungkin sedang masalah apa-apa, mungkin Bapak Ibu yang itu siang hari ini sudah tahu karena memang juga begitu. Di mana juga kita berfungsi dari seperti itu. Sama. Cuma kita juga berpikir, ya memang sepantas dia yang sosialisasi juga menentukan, karena itu membuat kita yang guru penggerak harus kembali ke Iya Bu, terima kasih. Ya, dengan demikian selesai sudah kegiatan saya di saat ini, dan saya mengharapkan bahwa ada kegiatan-kegiatan lagi. Terima kasih, selamat siang.